Halo, selamat siang pemirsa. Kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta kini berada di bawah Danantara bersama dengan seluruh BUMN yang ada di Indonesia. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat berencana mewajibkan KB sebagai syarat menerima bantuan sosial. Selain informasi tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya, Togi Sinaga. Inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Pemirsa, aksi premanisme ormas di sejumlah daerah dinilai selalu atau telah mengganggu iklim usaha sehingga membuat investor enggan masuk ke Indonesia. Banyaknya aksi ormas yang kebablasan ini membuat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang merevisi Undang-Undang Ormas. Belum juga beroperasi, pembangunan pabrik mobil listrik asal Cina di Subang, Jawa Barat diganggu oknum ormas. Aksi premanisme yang dilakukan oknum anggota ormas ini menghambat aktivitas pembangunan. Mereka disebut mengganggu lalu lintas kendaraan pengangkut material dan membuat iklim usaha tidak nyaman. Padahal, pembangunan pabrik seluas lebih dari 100 hektar ini harus terus dikebut lantaran ditargetkan selesai akhir tahun ini. Bupati Subang menyebut gangguan ormas ini telah dilaporkan ke polisi dan sudah ditangani. Ia berharap tidak ada lagi ormas yang mengganggu karena berpotensi membuat investor asing enggan masuk ke Indonesia. Kegiatan premanisme yang sudah kita selesaikan kemarin, khususnya dari Polres sendiri sudah bertindak, sehingga hari ini sebetulnya sudah tidak ada premanisme. Dan mudah-mudahan kedepannya premanisme itu juga di kawasan-kawasan industri kita sudah tidak ada, karena memang hari ini kita fokus dan concern untuk memberantas premanisme yang ada di Kabupaten Subang, khususnya di kawasan-kawasan industri, sehingga agar tidak ada lagi investor-investor yang akhirnya ketakutan dan akhirnya tidak jadi investasi di Kabupaten Subang, karena itu sangat merugikan kita, khususnya masyarakat Kabupaten Subang. Buntut arogansi dan premanisme ormas di sejumlah wilayah memunculkan wacana merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Revisi untuk mempercepat pembubaran ormas yang dinilai kerap mengganggu keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang merevisi Undang-Undang Ormas. Menurut Tito, banyak peristiwa ormas yang kebablasan sehingga harus ada pengawasan dan audit keuangan yang ketat. Namun, undang-undang bersifat dinamis sehingga perubahan situasi juga bisa memengaruhi isi dan pelaksanaan undang-undang. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno juga menegaskan bahwa pemerintah perlu segera mengambil tindakan tegas terhadap aksi premanisme oleh oknum anggota ormas untuk memberikan kepastian pada dunia usaha akan iklim investasi di tanah air. Jika ada gangguan terhadap pelaku usaha di sektor investasi, itu sama saja dengan mengganggu target pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8% tersebut. Nah, oleh karena itu, kita harus segera melakukan tindakan terhadap aksi-aksi premanisme yang sering berkedok ormas tersebut. Sinyal yang pada dunia usaha kepada pelaku investasi bahwa Indonesia itu tidak akan mentolerir dalam tanda petik aksi-aksi koboi, ya, premanisme yang sering berkedok ormas tersebut. Nah, selain itu juga terakhir saya juga ingin menyambut dengan gembira pernyataan dari Mendagri yang menyatakan bahwa beliau siap untuk melakukan evaluasi terhadap undang-undang ormas, ya, untuk memperkuat aspek pengawasannya. Saya menyambut gembira meskipun saya rasa jika penegakan hukum dilakukan secara kuat dan konsekuen, ya, perubahan legislasi itu mungkin tidak perlu. Yang penting di lapangan pengawasan dan penegakan hukumnya itu bisa dilaksanakan secara konsekuen. Lancarnya investasi dipengaruhi dua syarat utama, yakni jaminan keamanan dan kepastian hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta akan dikelola oleh Danantara.
Masuknya GBK ke Danantara akan memperkuat posisi Danantara sebagai pengelola kekayaan nasional terbesar. Kawasan Gelora Bung Karno Jakarta kini berada di bawah Danantara. Nilai investasi kawasan ini pun tak main-main, yaitu mencapai 25 miliar dolar atau setara 42 triliun rupiah. Masuknya GBK dan aset-aset lainnya menambah aset kelola Danantara. Disampaikan juga akan dimasukkan aset lain. Dan itu adalah yang kita ada di sini, GBK, yang ada di Menseknek, yang nilainya di value 8 tahun yang lalu itu nilainya 25 miliar dolar. Nah, jadi GBK dan seluruh lokasi yang ada di sini, pesan beliau akan dimasukkan ke dalam Danantara dan dilakukan perencanaan yang matang agar ini menjadi aset yang produktif. Masuknya kawasan GBK menambah nilai aset kelola Danantara akan mencapai 1 triliun dolar AS atau sekitar 16.800 triliun rupiah. Nilai yang fantastis memperkuat Danantara sebagai pengelola kekayaan nasional terbesar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pidato Prabowo di depan jajaran direksi BUMN berlangsung tertutup. Presiden beralasan pidato digelar tertutup karena ia menegur sejumlah direksi BUMN. Prabowo pastikan akan mengevaluasi kinerja para direksi BUMN. Presiden Prabowo juga mengultimatum akan mengganti direksi yang tidak berprestasi, malas, dan menyalahgunakan kewenangan. Saya minta atas nama bangsa dan rakyat, saya minta semua direksi berbuat yang terbaik, tinggalkan praktek-praktek zaman dulu mungkin yang kurang efisien, atau ada praktek-praktek yang nggak benar, harus ditinggalkan. Dan saya serahkan kepada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi, dievaluasi kinerjanya, dan wataknya, akhlaknya, dan prestasinya. Kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malesan, kalau dia lakukan praktek-praktek yang nggak benar, menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti. Yang baik dari bawah, dari dalam, kalau bisa dipromosikan, kalau tidak cari ahli yang baik. Tapi tidak boleh yang tidak profesional. Ya, saya bilang jangan memilih atas dasar suku, agama, ras, latar belakang, atau atas dasar partai politik. Tidak, ini harus anak-anak Indonesia yang bekerja sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Selain mengevaluasi jajaran direksi BUMN, Presiden juga akan memberikan kesempatan bagi pegawai BUMN untuk promosi mengisi jabatan sebagai direksi. Prabowo menegaskan posisi direksi BUMN tidak boleh melihat kesamaan latar belakang, namun harus berdasar pada akhlak, kompetensi, dan kemauan untuk bekerja untuk bangsa dan negara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa berita sebelumnya terkait dengan Presiden Prabowo Subianto ini telah menegur jajaran direksi BUMN dan rencananya ini akan mengevaluasi seluruh direksi BUMN. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi ini menyerahkan surat pengunduran dirinya ke Presiden Prabowo Subianto. Namun hingga kini Presiden belum menandatangani. Pendiri lembaga politik Cyrus Network, Hasan Nasbi mundur dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Ia mundur sejak tanggal 21 April 2025 yang lalu. Hasan Nasbi mengklaim telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya.
Meski surat sudah diserahkan ke Presiden Prabowo, namun Mensesnek menyatakan Presiden masih mempelajari surat pengunduran Hasan Nasbi. Presiden pun belum menandatangani dan mencari penggantinya. Kabar mundurnya Hasan dari jabatannya dikonfirmasi melalui unggahan akun Instagram Total Politik Selasa siang. Sudah pernah saya sampaikan kepada khalayak dalam beberapa tayangan podcast bahwa kalau ada sesuatu yang sudah tidak bisa lagi saya atasi, atau kalau ada persoalan yang sudah di luar kemampuan saya, maka tidak perlu ribut-ribut, tidak perlu heboh-heboh, kita pun harus tahu diri dan kemudian mengambil keputusan untuk menepi. Maka pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada Presiden melalui 2 orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet. Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton, memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan. Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional. Sebelumnya Presiden Prabowo menunjuk Mensesnek Prasetyo Hadi sebagai juru bicara Presiden Prabowo. Namun Mensesnek menegaskan penunjukan dirinya tidak menggantikan peran kantor komunikasi Presiden. Mensesnek juga mengusulkan sejumlah nama kepada Presiden Prabowo untuk memperkuat komunikasi pemerintah. Mereka adalah Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo. Keduanya dinilai memiliki pengalaman mumpuni dalam berbicara dengan media. Pemerintahan Presiden Prabowo terus membenahi komunikasi publik. Tujuannya supaya program-program pemerintah tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.